Bella jawabannya B. Oke, kita keep jawabannya Bella B. Kemudian Syarif, apa Syarif jawaban kamu? Nomor 1. Syarif, apa Syarif jawabannya? Ya, Ahmad apa Mat jawabannya, Mat? Nomor 1. Saya ragu, Bu. Kenapa? Apa jawabannya? D. Yang? D. Dodol. Ya. Ya, dodol jawaban Ahmad. Ada jawaban lain? Ada yang jawab A, C, atau E? Belum pada jawab lagi, jangan-jangan. Ingat ya, semuanya harus sudah menjawab, karena di sini kita ingin mengoreksi betul atau salah. Jadi bukan langsung ngebahas dalam keadaan kalian masih kosong. Nomor 1, sebuah kristal KNO3 dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditetesi dengan air. Pada tabung reaksi terasa dingin nih, ingat kata kuncinya ada di dingin. Ya, kalau misalnya dingin, berarti suhunya berkurang atau bertambah? Kurang. Ya, suhu berkurang, suhunya berkurang. Kalau suhu berkurang, berarti menandakan bahwa reaksi tersebut bersifat endoterm, betul ya. Jadi jawabannya antara C dan D. Ya. Kemudian kalau misal di endoterm berarti endo masuk. Ya. Berarti kalau masuk energinya dari mana ke mana? Jelas dari lingkungan ke sistem. Ya. Ya, lingkungan ke sistem berarti ini yang D. Jadi jawabannya adalah yang D. Dari lingkungan ke sistem. 1 ya, nomor 1 D jawabannya. Ya, ingat kata kuncinya, di soal dicek lagi. Kalau misal dia nggak ngebahas energi, ngebahas suhu, berarti dicek suhunya dingin atau panas. Nah, kalau misal nanti di soalnya itu ada tabung reaksi atau gelas kimia atau wadah lain ya yang digunakan di lab itu terasa panas, berarti reaksi tersebut bersifat eksoterm. Kayak gitu. Kemudian nomor 2 siapa nih? Kuning? Apa nih jawabannya nih? Saya D, Bu. D. Ada lagi jawaban lain? Ilma, apa Ilma? Saya juga D, Bu. D juga. Ya. Perubahan entalpi dari reaksi manakah yang termasuk delta HF? Ingat F ya, berarti itu adalah reaksi pembentukan. Ya, reaksi pembentukan berarti reaksinya dari unsur menghasilkan senyawa. Ya. Ingat karena dia ada delta HF, ada nih derajatnya, menandakan bahwa senyawa yang dibentuk itu harus 1 mol karena dalam keadaan standar. Jadi yang dibentuknya 1 mol. Di senyawanya itu koefisiennya harus 1. Ya. Kita cek reaksi yang A, 2NaOH. Jelas NaOH itu bukan unsur. Ya. Jadi kalau pembentukan dicek aja yang reaktannya itu dia unsur. NaOH bukan unsur karena gabungan dari Na, O, dan H. Jadi bukan ya yang A. Kemudian yang B, NaOH juga depannya sama. Jadi bukan. Kemudian yang C, Na2O, ada Na dan O, ini bukan unsur. Berarti salah. Nah kemudian D dan E, ini sama-sama nih. Unsur, unsur, unsur. Kemudian hasilnya senyawanya.
Tapi kita cek di sini ada D dan E, yang E itu Na2SO4-nya tidak dalam keadaan standar, tidak dalam 1 molnya, berarti salah. Dan yang benar adalah yang D. Ya, betul. Bisa ya ngebedain, jadi kalau misal dia reaksi pembentukan dalam keadaan standar, ya ingat yang dibentuk harus 1 mol. Jadi kalau misal dia penguraian standar, berarti yang diurai itu senyawanya, itu dia harus dalam keadaan 1 mol. Nah, kemudian kalau pembakaran juga sama, pembakaran propana, pembakaran pentanol, pembakaran etana, dan sebagainya. Nah, yang dibakar itu berarti zat sebagai reaktan sebelum O2, itu harus dalam keadaan 1 mol. Yaitu kalau dalam keadaan standar. Terima kasih, Pak An. Bisa ya? Sampai sini ada pertanyaan? Clear ya? Untuk nomor 1 dan 2? Ya. Bisa ya? Lanjut nomor 3. Nomor 3 coba Afnan. Apa jawabannya, Nan? Nesa, apa Nesa jawabannya nomor 3? Saya jawabannya A, Bu. A. Oke, kita keep. Nesa jawabannya A. Kalau Zahra, apa jawabannya Zahra nomor 3? Yang A juga, Bu, yang min 98,5. Yang A juga. Oke. Ya. Nah, oke, kita cek sekarang kalori yang dihasilkan pada pembakaran. Ya, berarti reaksi pembakaran karbon. Berarti C ditambah O2. Karbon itu C, rumus kimianya. Kemudian karena dibakar pasti ditambah dengan O2. Ya. Kemudian kalau misal dalam reaksi ini C ditambah O2 menghasilkan CO2, delta H-nya adalah minus 394 kJ per mol, artinya pembakaran gas karbon dalam keadaan 1 mol karbon. Nah, kita cek di sini di soalnya ada 5,6 liter gas dalam keadaan standar. Ya, berarti kalau dia volume di stoikiometri, ya bisa ya, masih ingat di pelajaran Bu Nurul, dalam mencari mol, ya kalau mencari mol yang diketahuinya volume, berarti rumusnya adalah mol sama dengan volume dibagi dengan berapa? 24 atau 22,4? 22,4. 22,4. Betul. Berarti volumenya tinggal masukin 5,6 liter dibagi dengan 22,4 sama dengan berapa? 0,25. 0,25 mol. 0,25 mol. Nah, kalau misal dia 1 mol itu sebesar 394 kJ per mol, berarti kalau 0,25 mol berapa? Berarti delta H-nya itu sama dengan minus 394 kJ per mol dikali dengan 0,25 mol. Mol A coret-coret sama dengan berapa? Min Bener ya? 98. Betul, minus 98,5 kJ. Ingat reaksinya berlangsung secara eksoterm. Nilai delta H-nya negatif. Karena apa? Karena yang ditanya juga sama, reaksi pembakaran. Di sini di soalnya juga sama, reaksi pembakaran. Jadi nggak ada yang diubah untuk tanda bacanya. Nah, oke, nice, betul. Jawabannya betul yang A. Lanjut, nomor 4. Nomor 4, Zaskia, coba Zaskia. Apa jawabannya nomor 4, Neng? Zaskia? Nadindra apa jawabannya Neng nomor 4? A, Bu. A. Oke, A. Ada jawaban lain selain A?
Saya A tapi hasilnya minus, Bu. Minus ya? Oke. Coba kita cek. Yang ditanya adalah reaksi pembakaran C3H8. C3H8 ini nama kimianya adalah propana. Yang kita akan belajar di kelas 11 ya. Kalau misal di soalnya itu diketahui delta HF atau delta H pembentukan, rumusnya adalah delta HF sama dengan delta HC sama dengan delta HF yang produk dikurang delta HF dari reaktan. Nah, sebelum itu kita cek dulu persamaan reaksinya karena di soal belum diketahui. Di reaksi pembakaran C3H8. C3H8 pasti ditambah dengan O2 yang menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, coba Reva, gimana persamaan reaksinya yang setara? C3H8 ditambah 5O2 Ya. menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O. 4H2O. Nah, coba kita cek O-nya. Di sini ada 6 tambah, ya betul. Nice, Reva. Nah, kalau sudah, berarti ya udah. Untuk yang produk, karena ada CO2, tapi ada 3 koefisiennya ya, molnya 3. Berarti 3 dikali dengan minus 94,7. CO2 ya, minus 94,7. Kemudian ditambah dengan 4 dikali dengan 4 kali H2O dengan ya minus min 68,3. ya, terus kemudian dikurang berapa? min 24,8. Betul. Sudah, nggak dikalikan. 94,7 dikali 3 min 284,1. 284,1 kemudian ditambah dengan min 273,2. 273,2. Ya, oke, ditambah dengan 24,8. Ya, hasilnya adalah betul minus 532, Yes, minus. Ada minusnya ya, betul jawabannya yang A, ini minusnya ketinggalan. Ya, betul, mantap. Bisa ya? Ada pertanyaan sampai sini? Gampang ya? Nomor 5. Ya, nomor 5 berdasarkan data energi ikatan. Ya, data energi ikatan. Kalau ikatan berarti kita harus membuat struktur kimianya. C2H4 strukturnya adalah C, ada H, kemudian C, ada H, ada H. Tapi ingat, di sini ada rangkap 2. Karena C itu punya valensi 4, berarti dia harus berikatan dengan 4 elektron lain atau 4 elektron dari atom yang lain. Kayak gitu. Jadi C-nya di sini rangkap 2, kemudian sisanya H, ada 4. Ditambah dengan H yang mengikat Cl menghasilkan C2H5Cl, berarti C ini ya, 5, 4, 5, satu lagi Cl. Udah, gini. Berarti tinggal dimasukkan aja. Ya, rumusnya berarti delta H, kalau misal tadi energi pembentukan itu produk kurang reaktan, kalau di energi ikat berarti data energi ikat dari yang reaktan dikurang dengan energi yang produk. Nah, kita cek yang reaktan. Yang pertama ada C ngiket C sebanyak 1. Ya, ditambah dengan C ngiket H sebanyak 5. Ya, ada 5, 4 ya. 4. Ada, iya betul ada 4. Apa sih? Betul ada 4 ya. Ya. Ditambah 4. Karena di sini ada 1, kemudian 2, 3, 4. Ya.
Kemudian kalau sudah di sampingnya masih ada HCl, berarti ditambah dengan H ngikat Cl sebanyak 1. Ya. H ngikat Cl sebanyak 1. Kalau sudah hasilnya dikurang. Berarti ada apa aja? Ada C ngikat C, jangan lupa 1. Kemudian C ngikat H sebanyak 5, betul. Kemudian terakhir ada C ngikat Cl. Nice, betul. Ini jangan lupa dijumlahkan dulu. Sudah, kalau sudah tinggal dimasukkan. C rangkap 2 ada 611 ditambah dengan 4 kali C ngikat H 414. Ya, betul. H ngikat Cl 431. Ya, 131. Ini tutup kurung dulu, jangan lupa karena hasilnya nanti akan beda. C ngikat C 347 ya. Iya. Ditambah dengan 5 dikali dengan 414 ya. Ditambah dengan C ngikat Cl 339. Hasilnya berapa tuh? 611 ditambah 4 kali. Nah, ini karena angkanya sama nih, 414 dicoret, sisa 1. Jadi 611 ditambah 431, 1042 dikurang dengan 347 ditambah dengan 414 ditambah 339, 1100 betul? Ya, hasilnya sama dengan total keseluruhan. Iya, 58 min 58. Gimana, betul semua untuk nomor 5? Ya, betul. Nggak bisa ya? Ada kesulitan untuk nomor 5? Ibu, saya mau nanya, Bu. Ini yang dicoretnya itu angka yang 4 sama 5-nya doang atau yang dalam kurung 414-nya aja itu? Oh, ini karena kan jumlahnya beda. Ini cara ibu sih biar lebih cepat. Tapi kalau kalian punya cara sendiri silakan. Ini karena di sini ada 4, yang 414-nya itu ada 4 di sebelah kiri. Kemudian di kanan ada 5. Berarti kan kalau mau dicoret, kirinya 4, kanannya juga harus 4. Gitu kan ya? Nah, ini berhubung di sini udah 4, ya udah coret aja. Kemudian karena di sini 5, totalnya yang sebelah kanan, berarti dicoret 4, sisa 1. Iya, 1. Jadi kalau mau ditulis 1 di sini nggak apa-apa. 1 kali 414 kan juga sama, 414. Jadi nggak wajib ditulis gitu. Makanya cuma ibu coret 4-nya aja. 5-nya. Jadi yang kiri udah habis, angkanya masih ada ya, Bu? Betul. Ini, Bu. Ya, bisa ya sampai sini? Saya pas ngerjain soalnya bingungnya tuh di yang C, nyambung ke C. Nggak tahu rangkap 1, rangkap banyak. Oh, alah. Ini ya, karena iya sih emang. Karena emang pendalaman materi alkananya C ke C itu nanti ada di kelas 11 di kimia organik. Tapi nanti pas ulangan ibu kasih aja nggak apa-apa. Kalau misal masih bingung gini aja ingatnya. C karena dia itu golongan 4 ya, berarti punya valensi 4. Kalau valensi 4 berarti tangannya atau jumlah ikatannya itu harus 4. Ya. Ikatan harus 4. Nah, berhubung hidrogen itu dia pasti golongan 1, valensinya 1, tangannya cuma 1, ya udah, berarti kan si C ini kekurangan 1 tangan lagi ya. Misal gini, kita cek yang, ganti warna dulu. Nah, C sebelah sini, nggak kelihatan ya? C sebelah ini, C yang ini, yang warna hijau ya. Ini kan harus tadi C itu punya 4 tangan, valensinya 4. Berarti dia harus 4 tuh tangannya, ikatannya. Karena C-nya ada 2 di sini, berarti satunya lagi kurang kan ya. Makanya si C ini ngerangkap, menjadi ikatan rangkap dengan C yang lain. Nggak apa, nanti kalau gitu berarti di soal selanjutnya ibu kasih strukturnya kali ya. Karena memang pendalamannya nanti di kelas 11. Oke, nice Ahmad. Terima kasih sudah memberitahu. Bisa ya berarti kalau dikasih strukturnya? Iya, bisa. Oke, lanjut. Nomor 6.
Ya, nomor 6, apabila 10 mili larutan NaOH. Oh ya, ada yang punya jawaban? Sudah menghitung? Udah dong pasti. Naila berapa, Nay, hasilnya? Naila berapa, Nay, jawabannya? Nomor 6? Ibu, saya nomor 6 sama 7 belum, Bu. Saya bingung. Oke. Ceisa? Ceisa, berapa Ceisa? Saya nggak tahu benar atau salah, tapi saya jawabnya A. A. Oke, kita keep yang A ya. Oke, kita cek. Apabila 100 mili larutan NaOH direaksikan dengan 100 mili ya, larutan HCl dalam sebuah bejana. Suhunya naik dari 29 menjadi 37,5. Ya, berarti yang harus diketahui adalah pertama perubahan suhunya. Perubahan suhunya berarti 29 dikurang 37, 37,5 ya, suhu akhir dikurang suhu awal. 37,5 dikurang 2, 9. Berapa tuh? 8,5 ya. Kemudian masanya, karena kita tahu bahwa massa jenis dari air itu 1 gram per mili, artinya ketika ada 100 mili, di sini NaOH-nya 100 mili, kemudian yang HCl-nya 100 mili, berarti sama aja dengan 100 gram. Jadi masanya adalah 100 gram ditambah dengan 100 gram, berarti ada 200 gram. Ya. Kemudian, apalagi nih, kalau jenisnya C-nya itu 4,2. Nah, kemarin cara menghitung delta Eki sama dengan M kali C kali delta T. Ya udah, tinggal dimasukkan aja. 200 dikali dengan 4,2 dikali dengan 8,5 sama dengan berapa tuh? 8,4 ya, 8,5. 200. 7.000 betul? 140 ya? Joule. Nah, kemudian untuk menghitung delta H-nya, ingat delta H sama dengan Q dibagi dengan N. N itu molnya. Kita cek molnya di sini, salah satunya aja. Cara mencari mol adalah molaritas dikali dengan volume. Ya, molaritasnya itu sebanyak 1. Ya. Kemudian volumenya itu 100 mili. Ya, tapi kita ubah menjadi liter. Ya, jadinya 0,1. Berarti molnya 1 kali 0,1 sama dengan 0,1 mol. Delta H-nya berarti Q sama dengan 7.140 dibagi dengan 0,1 sama dengan 71.400 Joule. Sama dengan berarti ya 1, 2, 3, 7, 1,4 kilo Joule. Nggak ada ya? Nggak ada. Apa ada yang salah ngitung? Ada yang salah ngitung? Coba dicek. 37,5. Tapi saya ngitung juga 71,4, Bu. 1,4. Iya. Ini 100,2. Iya, benar. Ya, harusnya 71,4. Ya. Nomor 6 dibonusin aja. Ya, karena hasilnya adalah 71,4 kilojoule. Ya. Dibonusin aja, dianggap betul semua ya. Jawaban yang benarnya ada 71,4 kilojoule. Ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk nomor 6? Saya masih kurang paham pas nyari masanya, Bu. Masanya. Intinya kalau masa gini aja. Karena kalian masih kelas 10, jadi masa jenis yang dipakai tuh biasanya satu aja. Kecuali di soalnya nanti ada masa jenis 1,42 gitu, atau misal 0,93. Nah, itu harus dicari. Tapi biasanya Ibu nanti ngasihnya ya udah masanya itu diambil dari volumenya aja. Nih. Jadi dianggap sama. Jadi kalau misal ada 100 mili ya udah 100 gram berarti. Diambilnya dari volumenya aja gitu.
Kecuali kalau misal nanti di soalnya ada 0,93 misal gram per liter untuk massa jenisnya. Kemudian volumenya misal diketahui 100 mili. Nah, ditanya massanya berapa? Nih, M-nya berapa? Nah, berarti kan rumus massa jenis itu sama dengan mol massa per volume. Berarti kalau ditanya massa, berarti sama dengan massa jenis dikali volume. Jadi tinggal dimasukin aja 0,93 dikali dengan 100. Gitu dapat massanya. Berhubung di sini di soalnya itu 1 gram per mili, jadi sama aja. Gitu nih ya, kalau misal nanti di soalnya itu enggak 1 gram per mili. Jadi ingat rumus ini. Massa jenis sama dengan massa per volume. Jadi kalau misal kalian lupa, ingatnya kalau ada jenis-jenis di belakang, massa jenis, berat jenis, kemudian apa lagi ya? Volume jenis, bukan volume jenis, apa ya? Ada lagi, gue lupa. Kalau jenis-jenis gitu di belakangnya, pasti dibaginya dengan volume. Kayak tadi, massa jenis berarti massa dibagi volume. Berat jenis berarti berat dibagi volume. Gitu. Gimana? Bisa? Bisa ya? Ini waktunya 3 menit 30 detik lagi Zoom-nya, karena nggak premium. Jadi kalau nanti belum selesai, silakan join lagi pakai link yang sama ya. Lanjut? Baik, Kalau masih ada pertanyaan? lanjut. Lanjut, oke. Nomor 7 siapa nih? Azahra, apa jawabannya Azahra? Maaf Bu, saya belum, saya masih bingung juga. Kalau Firmin dia, apa jawabannya Neng? Sama Bu, saya juga bingung. 6 sama 7. 6 sama 7, oke. Nomor 7 ya, kita cek ya. Reaksi yang dimau itu langsung aja nih, C2H2 ditambah 5/2O2 menghasilkan H2O ditambah 2CO2. Nah, kalau misal diketahui beberapa reaksi seperti ini, ya, ingatnya adalah pokoknya dicek reaksi apa yang dimau, terus dikotak-katik aja, bisa diputar atau enggak dikali 2, dibagi 2, dikali 3, dibagi 3, dicek aja. Yang pertama di reaktan itu ada C2H2. Nah, kita cek di reaksi yang di atas nih, yang mengandung C2H2, reaksi pertama, kedua, atau ketiga? Ketiga kan ya nih, ada C2H2. Nah, kita cek C2H2-nya sudah sesuai belum posisinya. Nah, reaksi yang dimau posisinya itu di reaktan. Nah, sedangkan di reaksi ketiga itu ada di produk. Nah, berarti reaksinya harus Balik. Balik, betul. Nah, dibalik berarti jadinya C2H2 menghasilkan 2C ditambah H2. Delta H-nya karena dibalik awalnya negatif jadi Positif. betul. Berarti 226,5 kilojoule. Nah, sudah. Nah, O, ingatnya O itu belakangan aja. Udah, karena dia kan sendiri ya gampang otak-atiknya. Kemudian kita cek H2O di sini selanjutnya. Ada H2O di produk. Coba cari yang mengandung H2O, reaksi pertama atau reaksi kedua? Reaksi kedua. Nah, reaksi kedua. Jumlahnya udah sama? Ya, H2O sudah sama ya. Yang kemudian posisinya udah sama? Sudah. Udah, kalau posisinya udah sama, lanjut aja tulis. H2 ditambah dengan setengah O2 menghasilkan H2O. Delta H-nya karena nggak ada yang diotak-atik, diputer enggak, dikali juga enggak. Ya udah, berarti minus 283,5 kilojoule. Ya. Kemudian reaksi yang terakhir nih, udah jelas ya, CO2. Pasti ada di reaksi yang pertama. Karena posisinya udah sama sekarang, sama-sama di produk. Ya. Ya, sudah sama. Tapi apa yang beda? Jumlahnya, betul. Yang dimau itu ada 2. Berarti reaksinya harus dikali dengan 2, betul. Berarti reaksi yang pertama jadinya 2C ditambah dengan 2O2 menghasilkan 2CO2.